kalau diganggu oleh Israel ya, sebenarnya kalau presiden itu terbang mau pakai helikopter, itu pesawat yang lainnya jaga, pesawat tempur. Samping kiri kanan. Ya, samping kiri kanan menjaga itu. Kalau presiden kita aja lah, Jokowi terbang pakai helikopter, itu dikawal. Jadi kalau dibuat orang Israel, saya kira enggak. Ngapain Israel membunuh presiden? Itu memalukan namanya. Apa yang mau dibicarakan Pak Paul kok kelihatannya kok jadi Iran-Iran semua. Semua TV pun membicarakan gitu. Tapi dia tidak membahas secara detail. Nanti kalau dibilang kenapa Iran juga belum berani dia mengeluarkan bahwa ini perbuatan Israel, kan nggak berani dia. Nggak jaminan juga Israel menghancurkan. Itu kan zamannya Xerxes II ya, Xerxes II kalau nggak salah. Iya. Kalau saya jadi Netanyahu sama Biden, saya tidak akan bunuh presidennya, tapi saya permalukan dia. Presiden Iran ini dibunuh atau murni kecelakaan? Pada kita berandai-andai kan, nah, kita tanya saja sama Pak Kabe nih, Pak Tobing nih. Mana nih Pak Tobing tadi? Pak Tobing. Pak Tobing. Shalom Pak Tobing. Yuk, bisa dengar suara saya? Bagus, bagus, bagus. Silakan lanjut aja Pak Tobing. Kita tanya satu sisi saja. Itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh. Biasanya pertama itu kalau di militer itu ya kita melihatnya begini. Cumemu, cuaca, medan, musuh, dan pasukan sendiri. Artinya ya pilot apa semua itu termasuk pasukan sendiri. Kemudian kita lihat cuaca, cuacanya bagaimana saat itu. Kemudian medan, dia jatuhnya di mana? Di ketinggian atau di yang rendah. Kemudian ketiga, jadi alasan itu ada dua, faktor teknis ya sama human error dari pasukan sendiri, maksudnya dari kita sendiri lah ya. Kalau musuh, memang dia punya musuh Israel. Tapi apakah gara-gara dibuat oleh apa? Oleh Israel? Saya kira kalau saya analisanya tidak. Kenapa? Kalau itu helikopternya yang terbang itu kan ada 3. Kenapa nggak 3-3-nya sekalian? Nah, jadi satu cuaca itu bisa saja berubah. Semua pilot pengalaman apa ya, pelajaran yang dapat dipetik. Helikopter angkatan darat yang semua jatuh, yang membawa panglima mati, itu karena kadang-kadang begini, dari kita sendiri. Kadang-kadang pilot bilang, Pak sekarang cuaca jelek, jangan terbang. Tapi orang yang di dalam itu tidak, sekarang naik terbang juga. Jadi dia sendiri yang melanggar prosedur, bukan pilotnya nggak tahu. Kita tahu nggak itu? Mana ada yang tahu? Pengalaman di Timur apa waktu Panglima ya, namanya Pak Yudono, dan remnya kakak asuh saya Pak Selamat Sidebutar ya, pilotnya udah bilang, Pak cuaca jelek di sini, jam sekian jelek, karena panglimanya itu baru jadi panglima di Bali, tapi dia ingin mengunjungi di Los Palos sana. Si pilotnya sebenarnya udah nggak mau menerbangkan, tapi kenapa panglima? Kamu takut matiin, terbang. Nah itu pilotnya nggak bisa melawan, terjadilah kecelakaan, mati. Baru seminggu loh jadi panglima. Apakah pilot helikopter itu tidak canggih? Wah,
Jangankan presiden, untuk panglima aja pasti harus yang paling baik. Jadi bukan berarti kena pilotnya. Mungkin presidennya sendiri yang merintahkan. Tidak, kita terbang sekarang. Nah, kalau sudah perintah, nggak bisa. Kamu takut mati. Nah, itu. Nah, itu satu. Jadi itu dari pihak sendiri lah ya. Pihak sendiri. Yang kedua, ya, cuaca. Cuaca itu nggak bisa dipredik sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa dipredik. Di sini selalu kita dengarkan BMKG, oh nanti akan hujan lebat, padahal tak ada hujan. Loh, ini nggak bisa dipredik sekarang. Siapa yang bisa predik? Siapa yang tahu Dubai apa kebanjiran? Mana ada yang predik itu? Nggak ada. Kalau ada kan pasti tahu. Jadi situasi sekarang unpredictable dari cuaca. Kemudian kalau kesalahan perorangan itu bisa kesalahan pilot, bisa kesalahan penumpang sendiri yang tadi saya bilang. Nah, sekarang teknis. Ya, itu pesawatnya itu katanya pesawat Bell 212 buatan Amerika. Yang dibuat tahun 60. Udah berapa puluh tahun. Ya, kemudian kan sekarang Iran itu diembargo. Saya dulu ya, di staf operasi Mabes TNI, kita diembargo sama Amerika. Itu pesawat Hercules itu kanibal. Kanibal itu dipaksakan terbang. Karena memang mendesak. Kebutuhannya mendesak, tidak bisa tidak terbang. Bayangin dari sekian banyak Hercules itu dikanibal. Baru tahun 2005 lah. Saya ke HW, rapat di sana sama ASOP, kita minta bantuan lah supaya embargo itu tidak dicabut gitu loh. Kita bilang untuk kebutuhan humanitarian, jadi kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, bukan untuk perang. Ada bencana banjir, ada bencana apa segala macam. Jadi kita butuh Hercules. Nah, itu dicabut embargonya. Hanya untuk suku cadang kan gitu. Karena masalah alutsista ya, saya udah jangan ditanya lagi lah. Yang pertama, kita harus melihat alutsista itu save life-nya, usia pakai. Kalau pesawat tahun 60 udah masuk grounded, udah masuk museum itu. Indonesia aja nggak pakai lagi itu. Nah, yang kedua, maintenance-nya gimana? Suku cadangnya gimana? Nah, ini yang harus diperhitungkan, banyak sekali faktornya gitu loh. Ya tadi kalau embargo. Nah, sekarang dia kenapa milih helikopter terbang? Kalau diganggu oleh Israel ya, sebenarnya kalau presiden itu terbang mau pakai helikopter, itu pesawat yang lainnya jaga, pesawat tempur. Samping kiri kanan. Ya, samping kiri kanan menjaga itu. Kalau presiden kita aja lah, Jokowi terbang pakai helikopter, itu dikawal. Jadi kalau dibuat orang Israel, saya kira enggak. Ngapain Israel membunuh presiden? Itu memalukan namanya. Itu logika ya, logika. Kalau Israel yang berbuat itu, saya kira goblok amat lah Israel kok untuk menghancurkan presiden. Karena kekuatan Iran bukan di presidennya. Pusat kekuatan Iran tidak di presidennya. Kecuali Saddam Hussein Irak. Kekuatannya itu ada di presidennya. Kalau ini enggak. Kekuatannya tidak di presiden. Nah, itulah pusat kekuatan itu. Jadi, dari faktor cuaca, faktor medan itu apakah di Medan, tempat di Azerbaijan itu medannya cuacanya kayak mana, ketinggian bagaimana, dan sebagainya. Baru dari orangnya sendirilah. Ya, terus dari teknis. Satu lagi, ya, mungkin udah keputusan ilahi. Mungkin sudah keputusan ilahi. Karena di antara orang itu, yang ada di pesawat itu, ada yang ditakdirkan mau mati. Memang sudah waktunya dia mati. Akhirnya yang ikut di situ mau mati. Contohnya dulu ya, ada presiden kita. Ya, presiden kita itu setiap mau terbang, itu ditanya dulu. Ya, sama ahli spiritualnya. Ini ada yang kira-kira membawa celaka enggak? Kalau udah tahu dia nggak boleh ikut terbang. Itu naluri kalau dia tentara.
Saya aja dulu kalau di Timur Timur itu kalau saya mau pergi patroli itu saya apelkan dulu pasukan saya. Siapa tadi malam yang mimpi angkat tangan? Itu saya tanya. Ada yang mimpi tangan? Ada mimpi? Nah kita tanya. Kamu mimpi apa tadi malam? Kalau mimpinya jelek, kamu nggak usah. Kadang-kadang pun kalau dia bermimpi baik, kamu nggak usah ikut patroli. Itu. Jadi naluri komandan itu juga begitu. Pilot itu nggak mungkin dia bodoh. Nggak. Saya yakin dia tidak bodoh. Tapi kadang-kadang perintah atasan. Banyak kecelakaan-kecelakaan karena perintah atasan. Jadi kakak asuh saya itu kolonel. Karena panglimanya bilang terbang, ya terbang. Padahal dia sudah tahu, wah ini bahaya. Karena dia dan rem di sana sudah lebih tahu dia situasi di sana. Jadi cuaca itu nggak menentu sekarang. Kalau dulu bisa diramalkan. Bisa diramalkan. Buktinya di Jakarta, banjir bisa nggak BMKG? Nggak bisa. Dia nggak ngeramalkan nanti ada banjir ini segala macam. Nggak. Kalau bisa diramalkan, nggak akan terjadi tsunami di Aceh. Nggak terjadi di Sumatera Barat. Jadi jangan bilang semuanya tahu cuaca. Enggak. Unpredictable. Jadi analisanya harus tajam itu. Jadi dari pengalaman. Tadi saya dengar Bu Deborah ngomong Pak Ponto. Ya Pak Ponto nggak tahu kok analisa itu. Dia bukan seorang tempur. Dia orang mesin. Mana tahu dia, oh ini kena semuanya pakai perkiraan, perkiraan. Saya mah nggak ngerti lah tuh, banyak lagi pakar-pakar Timur Tengah, begini, nggak mungkin lah. Sekarang gini, itu pesawat buatan Amerika. Ya, ini harus dilihat, sedangkan dia di embargo. Nah, mungkin suku cadangnya juga nggak apa, kenapa dipaksakan? Karena presidennya ini bukan militer. Presidennya bukan militer. Menteri luar negerinya juga bukan. Ini kesalahan siapa? Kesalahan Angkatan Darat lah. Nah, kemudian kita pelajari Iran ya. You know why this Japanese issue is brought up again? I thought Japan Chris already put it out of the commission. Anaknya. Mungkin ada yang inginkan dia jatuh juga. Ini contoh-contoh ya, banyak pejabat-pejabat itu yang naik pesawat, naik helikopter, ya bahaya. Kalau saya lihat sampai di sana lah, bukan berarti kalau musim dingin begini, musim panas begini, nggak karuan-karuan kok sekarang. Nggak karuan-karuan. Sekarang kita di Jakarta aja ya, atau di Indonesia, harusnya sudah musim panas. Kenapa masih musim hujan? Harusnya sudah musim hujan. Kenapa masih panas? Nah udah nggak bisa dipredictable seperti dulu. Nah inilah kalau analisa saya ya, tapi ini belum mendetail. Karena saya tadi dengarnya apa yang mau dibicarakan Pak Paul kok kelihatannya kok jadi Iran semua. Semua TV pun membicarakan gitu. Topik dia tidak membahas secara detail. Nah, nanti kalau dibilang kenapa Iran juga belum berani dia mengeluarkan bahwa ini perbuatan Israel kan? Nggak berani dia. Nggak berani. Itu ajalah komentar saya, karena diminta komentar saya komentar, harusnya. Iya, Pak Tobing, kalau Irannya bilang itu perbuatan Israel, malu dong Pak Tobing. Iya. Berarti kan kecolongan. Kan gini Pak Tobing, dasarnya saya itu begini. Israel sama si Biden sama si Netanyahu kan ini kan sudah memang mau supaya presiden Iran ini diganti. Karena dalangnya Hamas ini kan si Presiden Raisi ini, itu loh. Jadi karena nggak diganti ya udah dibunuh. Karena kalau Israel atau Amerika nyerang Iran nggak mungkin, karena rakyat Iran kan pro sama Israel. Kalau pemerintahnya memang anti Israel, tapi rakyatnya itu pro Israel loh Pak Toping. Ya, semua orang Iran yang saya temuin di sini dan saya tanya juga, kalau menurut kamu di negara kamu gimana? Gua jelas kami itu semua pro Israel, di negara kami pro Israel. Hanya pemerintah yang anti Israel. Dan pemerintah itu berseberangan dengan kami, cuman kami nggak berani ngelawan. Itu Pak Tobing.
Saya bilang kan betul, pengalaman ya, pelajaran yang dipetik waktu zaman Alexander Agung menyerang Persia. Apa sejarahnya di sini? Ya karena ada pengkhianatan dari dalam. Betul. Kejadiannya si Hebat, Alexander bisa menang itu kan karena ada pengkhianat di dalam. Betul. iya, jadi nggak jaminan juga Israel menghancurkan. Itu Kalau kan saya, zamannya Xerxes II ya, Xerxes II kalau nggak salah. iya. Kalau Alexander saya Agung itu. jadi Netanyahu sama Biden, saya tidak akan bunuh presidennya, tapi saya permalukan dia. Itu strategi, nggak mungkin. Tapi lain dengan Irak, kan karena dia bilang saya punya senjata pemusnah massal. Nah itu. Tapi kalau ini logika saya ya, tidak. Bisa saja karena perintah presidennya terbang. Padahal memang dia nggak mau, karena dia mau berkunjung lagi ke tempat lain kan. Coba analisa itu. Jadi itu nanti ya akan terlihat apakah ini buat ada sabotase dari Israel atau bukan. Tapi kita harus menganalisa semua, bukan menganalisa itu aja, enggak. Kalau jadi orang Israel, saya tidak akan bunuh presidennya karena pusat kekuatannya itu bukan di presidennya. Enggak. Bukan di presidennya kekuatannya. Seperti kita lah. Kalau Indonesia ini hancur kalau presidennya mati. Enggak, bukan di situ kekuatannya. Tapi kalau waktu Saddam Hussein, memang Libya Gaddafi kekuatannya. Di Irak kekuatannya Saddam Hussein. Makanya perlu kita mengetahui pusat kekuatannya ada di mana. Gak bisa sembarangan menganalisa, wah ini. Enggak. Lihat aja lah nanti. Lalu bodoh lah Israel kalau dia membunuh presidennya dalam keadaan begini. Karena si Israel lagi konsentrasi ke Rafah. Jadi itu analisa saya ya, boleh pendapat siapa aja boleh di sini. Tapi kalau analisa saya itu tadi, cuaca, medan, musuh, pasukan sendiri, kemudian dari teknis ya human error. Ya, saya udah beritahu ya. Nah, saya sudah pengalaman begitu. Banyak sebenarnya pilotnya udah ngasih tahu. Karena pilot itu tahu dia ini cuaca nggak baik. Tapi kadang-kadang orang namanya PI itu ya, kalau merintah itu tidak terbang aja. Nah, itu yang bahaya. Karena kan saya katakan kalau dia otoriter kurang bijaksana, biasanya begitu karena buru-buru waktu kan. Itu biasanya yang nggak kita tahu. Kita tidak tahu ya ada pembicaraan apa dengan pilot. Kecuali itu black box ya. Black box itu nanti bisa tahu dari black box. Tapi black box katanya hancur. Itu aja lah analisa saya Pak Paul. Ya, luar biasa. Boleh ya. Jadi saudara-saudara ini forum bebas tapi jangan ngawur ya. Tapi jangan ngawur. Luar biasa Pak Topik. Sangat masuk akal. Ini kita punya dua opini antara saya dengan Pak Topik. Ya Pak Ponto walaupun ahli mesin juga memberikan opininya. Kita belum tahu ya Ibu Koni ya belum jawab ya, belum naik ya. Nanti kapan-kapan kita juga undang. Mungkin dari Rabu kita bahas khusus ini Pak Topik, yang Iran ini ya, Presiden Iran Pak Topik. Lebih detail. Ini kan Pak Topik baru kita suguhi dengan pertanyaan. Pak Topik belum melakukan analisa secara detail kan. Nanti besok kita mungkin membahas ini ya. Presiden Iran ini dibunuh atau murni kecelakaan penyebab itu ya. Bagus juga ini. Nah kalau dasarnya saya tadi ya, karena memang ini kok bisa kebetulan semua acaranya, bisa kebetulan dan bertepatan semua. Jadi kalau secara nalar
memang bisa saja itu kesilakan seperti semua tadi ya, memang dibikin senatural mungkin. Tetapi kalau secara kita melihat kok bisa kebetulan semua mau bertepatan dengan, dan kalau tadi sentra gravitinya Iran itu ada dua Pak, karena si Khomeini kan tidak ahli politik Pak, tidak ahli perang Pak, yang ahli perang, ahli ketatanegaraan kan presidennya, seperti si Ahmadinejad dulu kan, kesayangannya Khomeini kan. Tetapi Khomeini ini hanya diktator saja Pak, bukan sentra gravitinya Pak. Justru si Khomeini ini dan Khomeini ini hanya memanfaatkan orang-orang profesional Pak. Jadi bukan sentral gravity dalam arti dia yang mengadakan perubahan, bukan, karena dia hanya menggunakan orang-orang yang dia kendalikan untuk melakukan perubahan itu, seperti si Ahmadinejad ini kemarin berani sekali untuk melawan Israel sama Amerika, bikin proyek nuklir itu Pak. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya, biar seru ya.